never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez raih podium kedua di sprint race MotoGP Malaysia 2024. Manfaatkan kesalahan Bagnaia, finish tepat di belakang Jorge Martin. Marc Marquez, pembalap andalan tim Gresini Racing, kembali membuktikan ketangguhannya di lintasan MotoGP. Dalam sprint race MotoGP Malaysia 2024 yang berlangsung di sirkuit Sepang, Sabtu, 2 November 2024, Marquez berhasil mengamankan posisi podium kedua setelah Francesco Bagnaia, yang berada di depannya mengalami crash. Marquez menyelesaikan balapan di posisi kedua, tepat di belakang Jorge Martin, sang pemenang, meski hanya mengandalkan Desmosedici GP23. Pada sprint race kali ini, Marquez start dari posisi kelima. Sejak awal balapan, Marquez tampak percaya diri dan langsung menempel ketat para pembalap di barisan depan, termasuk Bagnaia, Martin, dan beberapa pembalap lainnya yang menggunakan motor Desmosedici GP24 yang lebih canggih. Meski berada di antara para pesaing yang mengandalkan teknologi terbaru dari Ducati, Marquez menunjukkan bahwa Desmosedici GP23 yang ia tunggangi masih mampu bersaing di tingkat tertinggi. Sprint race berjalan dengan intensitas tinggi, karena durasinya yang pendek memaksa para pembalap untuk menekan maksimal sejak awal. Marquez pun tak ragu menunjukkan gaya balap agresifnya, mengambil beberapa manuver menyalip yang berani dan cerdas untuk mendekati posisi podium. Aksinya untuk terus merangsek ke barisan depan membuahkan hasil yang signifikan, dan ia perlahan mengamankan posisinya di posisi ketiga. Namun, nasib Bagnaia berubah saat balapan mendekati lap-lap terakhir. Sang juara dunia bertahan tersebut kehilangan kontrol atas motornya di tikungan yang menuntut pengereman ekstrim, membuatnya terjatuh dan tersingkir dari balapan. Situasi ini dimanfaatkan Marquez dengan cepat, dan ia melaju ke posisi kedua tanpa halangan berarti, mengukuhkan posisinya di belakang Jorge Martin yang memimpin balapan. Finish di posisi kedua dalam sprint race ini merupakan pencapaian besar bagi Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan Desmosedici GP23 yang lebih tua dibandingkan motor-motor GP24 yang digunakan oleh Bagnaia, Martin, dan beberapa pembalap lainnya, Marquez berhasil membuktikan bahwa performanya masih bisa bersaing di level tertinggi. Baginya, podium ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi tim dalam menyiapkan setup yang sempurna, serta kemampuannya dalam memanfaatkan setiap celah yang ada di lintasan. Podium kedua ini sangat berarti bagi saya dan tim Gresini. Kami tahu bahwa dengan Desmosedici GP23, kami perlu bekerja lebih keras untuk mengimbangi pembalap-pembalap dengan motor terbaru. Tapi hari ini, kami membuktikan bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, kami masih bisa berada di barisan depan. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras, dan tentu saja, saya bersyukur atas hasil ini, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marquez juga mengakui bahwa keputusannya untuk tetap menjaga ritme dan tidak terlalu memaksakan diri terbukti menjadi strategi yang tepat. Dengan durasi sprint race yang singkat, ia memilih untuk mengatur keseimbangan antara agresivitas dan kehati-hatian, terutama saat menyaksikan Bagnaia yang melesat di depan. Kejadian yang menimpa Bagnaia di lap-lap akhir membuat Marquez semakin yakin bahwa menjaga ritme yang stabil adalah kunci untuk bisa menyelesaikan sprint race dengan baik dan meraih hasil maksimal. Podium kedua ini menjadi sorotan khusus, tidak hanya bagi tim Gresini, tetapi juga bagi kubu Ducati. Meskipun Marquez hanya menggunakan motor GP23, kemampuannya untuk bersaing di depan dan mengamankan podium membuatnya menuai banyak pujian. Gigi Dall'Igna, bos Ducati, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya pada penampilan Marquez yang solid. Menurutnya, Marquez telah membuktikan bahwa di tangan seorang pembalap berpengalaman, GP23 masih mampu bersaing. Marc menunjukkan performa luar biasa hari ini. Kami semua tahu bahwa GP24 memiliki keunggulan di beberapa aspek, tapi Marc berhasil memaksimalkan GP23 dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ia menunjukkan ketenangan, pengalaman, dan kemampuan untuk memanfaatkan situasi. Ini adalah bukti bahwa pengalaman memang sangat berharga di lintasan MotoGP, komentar Dall'Igna. Sementara itu, Nadia Padovani tak bisa menahan air mata. Pemilik tim Gresini Racing, menyatakan kegembiraannya atas hasil yang dicapai Marquez. Menurutnya, podium ini adalah hasil yang layak untuk seluruh tim yang sudah bekerja keras sepanjang musim ini.
Padovani pun merasa yakin bahwa Marquez akan terus memberikan performa terbaiknya hingga akhir musim. Mark adalah pembalap luar biasa, dan hasil ini adalah buah dari kerja keras serta dedikasi seluruh tim Gresini. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai, dan kami berharap hasil ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk menghadapi balapan utama besok, ujar Padovani. Dengan hasil positif yang diraih di sprint race, Marquez kini semakin termotivasi untuk menghadapi balapan utama MotoGP Malaysia 2024 yang akan digelar pada hari Minggu. Posisi start yang baik serta podium di sprint race telah memberikan suntikan kepercayaan diri bagi Marquez untuk menargetkan hasil maksimal di balapan utama nanti. Baginya, balapan utama merupakan kesempatan untuk membuktikan konsistensinya dan, jika memungkinkan, mengamankan posisi podium lagi atau bahkan mencetak kemenangan. Marquez menyatakan bahwa ia dan tim akan fokus pada pengaturan strategi yang tepat, terutama dalam manajemen ban dan ritme balapan. Namun, Marquez merasa optimis bahwa ia bisa mengatasinya dengan pengalaman dan ketenangan. Kami sudah mendapatkan momentum yang baik dari sprint race, dan sekarang fokus utama adalah balapan utama besok. Saya tahu bahwa persaingan akan semakin ketat, tetapi saya siap memberikan yang terbaik. Dengan dukungan dari tim Gresini dan kerja keras yang telah kami lakukan, saya merasa kami punya peluang besar untuk meraih hasil yang membanggakan, tambah Marquez. Penampilan Marquez di sprint race telah menjadi alarm bagi para pesaingnya. Meski hanya menggunakan GP23, Marquez mampu tampil impresif dan konsisten. Di balapan utama nanti, Marquez akan bertemu kembali dengan rival-rival berat seperti Jorge Martin, yang mendominasi di sprint race, serta Bagnaia yang diprediksi akan berupaya menebus kesalahan di sprint race. Marquez pun menyadari bahwa untuk meraih hasil terbaik, ia harus menjaga konsistensi dan mengambil keputusan yang tepat di setiap lap. Keberhasilan di sprint race ini telah memberikan Marquez dorongan motivasi besar untuk tampil habis-habisan di balapan utama. Dengan pengalaman panjangnya di lintasan MotoGP, Marquez tahu bahwa balapan utama selalu menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Namun, dengan determinasi dan ketangguhannya, ia siap memberi kejutan di Sepang dan menutup akhir pekan MotoGP Malaysia 2024 dengan pencapaian yang gemilang. Balapan utama MotoGP Malaysia 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi Marquez. Mampukah ia kembali naik podium atau bahkan mencetak kemenangan di balapan utama? Seluruh mata kini tertuju pada Marquez dan Desmosedici GP23-nya, menantikan aksi spektakuler dari sang juara dunia 8 kali yang tak pernah berhenti memberikan kejutan. Marc Marquez akhirnya finish P5 di kualifikasi 2 MotoGP Malaysia 2024, siap kejutkan Ducati di sprint race dan race utama. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menjadi pusat perhatian setelah berhasil mengamankan posisi start kelima di sesi kualifikasi 2, Q2, MotoGP Malaysia 2024 yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada Sabtu, 2 November 2024. Marquez yang mengendarai Desmosedici GP23 tampil impresif dan menunjukkan peningkatan pesat sejak sesi latihan bebas. Ia mencatatkan waktu 1 menit 57,301 detik, hanya tertinggal beberapa 1/100 detik dari 4 pembalap tercepat lainnya. Posisi start kelima ini menjadi bekal penting baginya untuk bertarung demi podium di sprint race dan race utama yang akan digelar pada Minggu, 3 November 2024. Meski sempat mengalami beberapa kesulitan dengan Desmosedici GP23 di sesi latihan bebas, Marquez berhasil melakukan sejumlah penyesuaian bersama tim Gresini Racing dan memperbaiki performanya di lintasan. Hasil kualifikasi ini pun menjadi sinyal kuat bahwa Marquez siap memberikan kejutan, terutama bagi Ducati dan tim pabrikan lainnya yang sudah lebih dulu mendominasi posisi start terdepan. Marc Marquez datang ke Sepang dengan semangat besar, terutama karena balapan Malaysia merupakan salah satu seri yang sangat menantang dari sisi fisik dan teknis. Meski demikian, Marquez tidak gentar, bahkan menunjukkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP23, motor yang baru digunakannya musim ini setelah kepindahan dari Repsol Honda. Desmosedici GP23 adalah mesin yang sangat bertenaga, dan saya cukup puas dengan perkembangan yang kami capai di sesi kualifikasi hari ini. Meski ada tantangan,
Posisi kelima ini sudah cukup baik sebagai langkah awal menuju sprint race dan balapan utama. Ini menunjukkan bahwa saya dan tim Gresini semakin paham bagaimana memaksimalkan potensi motor, ujar Marquez usai sesi kualifikasi. Marquez dan tim Gresini Racing melakukan sejumlah penyesuaian, terutama pada suspensi dan sistem pengereman motor, agar sesuai dengan karakteristik sirkuit Sepang yang mengharuskan pembalap menjaga keseimbangan di tikungan panjang dan trek lurus cepat. Hasilnya, Marquez mampu menaklukkan lap demi lap dengan lebih efisien, sehingga mencatatkan waktu kompetitif di sesi kualifikasi. Dengan posisi start kelima, Marquez kini berada di barisan terdepan yang memberinya peluang besar untuk bertarung di sprint race dan race utama. Kecepatan Marquez ini jelas memberikan tekanan bagi Ducati, terutama karena pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin telah mendominasi musim ini dengan Desmosedici GP24, motor versi terbaru yang memiliki peningkatan di sisi aerodinamika dan tenaga mesin. Posisi Marquez di P5 tentu menjadi perhatian serius bagi bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang mengakui bahwa Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menyesuaikan gaya balapnya. Terlebih lagi, Marquez memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi tekanan di grid terdepan. Penampilan impresif Marquez ini pun menjadi sebuah kejutan yang tak diduga oleh Ducati, mengingat Desmosedici GP23 yang dipakainya merupakan versi lama dari GP24 yang dipakai para pembalap pabrikan. Mark adalah pembalap dengan bakat luar biasa, dan kami tentu memperhitungkannya dalam persaingan akhir pekan ini. Meski Desmosedici GP23 berbeda dari GP24, Marquez menunjukkan potensi besar dalam memaksimalkan kemampuannya dan itu patut diwaspadai, ujar Dall'Igna dalam sesi wawancara setelah kualifikasi. Dengan hasil positif di kualifikasi, Marquez kini memasang target ambisius untuk bisa meraih podium di sprint race dan balapan utama. Sprint race akan menjadi kesempatan emas baginya untuk menguji strategi balap dan kecepatan dalam skala yang lebih singkat, sementara balapan utama pada minggu nanti akan menguji daya tahan fisik dan konsistensinya di lintasan sepanjang 5,5 km ini. Marquez mengakui bahwa fokus utamanya adalah menjaga ritme dan konsentrasi, mengingat tekanan tinggi dari pembalap lain seperti Bagnaia dan Martin yang menggunakan GP24. Meski motor mereka memiliki keunggulan teknis, Marquez percaya bahwa strategi yang tepat dan pengalaman balapnya dapat memberikan perbedaan besar di lintasan. Target saya tentu podium, dan saya rasa dengan posisi start kelima ini, peluang itu cukup realistis. Sprint race akan jadi tes pertama, dan jika kami berhasil, itu akan menjadi modal penting untuk balapan utama. Dukungan tim dan kemampuan saya untuk terus menyesuaikan diri dengan motor menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik, ucap Marquez penuh optimisme. Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing, pun menyatakan dukungannya terhadap performa Marquez yang semakin konsisten sejak awal pekan ini. Menurutnya, Marquez adalah pembalap yang mampu memberikan motivasi besar bagi tim. Tim Gresini Racing pun terus berusaha memberikan setelan terbaik agar Marquez dapat tampil maksimal dengan Desmosedici GP23. Mark bekerja sangat keras, dan hasil kualifikasi ini adalah buah dari dedikasinya. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan motor dalam kondisi optimal, terutama karena Sepang adalah sirkuit yang sangat menuntut fisik. Dengan performa seperti ini, kami optimis Mark bisa memberikan hasil yang baik di sprint race dan race utama, ungkap Padovani. Marquez yang kini berada dalam lingkungan tim yang mendukung merasa nyaman dan termotivasi untuk terus tampil kompetitif. Kesempatan ini memberinya peluang besar untuk membuktikan kemampuannya di kelas Premier MotoGP, terlebih di tengah persaingan ketat antara para pembalap Ducati. Meski menghadapi tantangan besar di Sepang, Marquez tetap optimis dan siap memberikan yang terbaik. Sirkuit ini bukan hanya menuntut keterampilan balap, tetapi juga memerlukan kesiapan mental mengingat pengalaman masa lalunya di Malaysia yang penuh drama. Namun, Marquez yang kini tampil lebih tenang dan dewasa menganggap bahwa fokus pada balapan saat ini adalah hal yang paling penting. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu menantikan aksi Marquez di sprint race dan race utama. Banyak yang bertanya-tanya apakah Marquez mampu memberikan kejutan dengan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi. Selain itu, dominasi Ducati pabrikan musim ini membuat balapan di Malaysia semakin menarik, apalagi dengan kehadiran Marquez yang kini semakin kuat di barisan terdepan. Apakah Marc Marquez mampu meraih podium di Malaysia dan memberikan kejutan besar untuk Ducati dan seluruh pesaingnya?
Dengan bekal hasil kualifikasi yang positif dan dukungan penuh dari tim, Marquez siap menjalani balapan dengan keyakinan tinggi untuk mencetak hasil terbaik di lintasan Sepang. Marc Marquez akhirnya hanya mampu finish P10 di Praktijk MotoGP Malaysia 2024. Kesulitan kendalikan Desmosedici GP23, bos Ducati mulai curiga. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah hanya mampu finish di posisi ke-10 dalam sesi latihan bebas MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit internasional Sepang. Hasil ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap yang selalu tampil agresif dan seringkali berada di papan atas. Desmosedici GP23 miliknya terlihat sulit dikendalikan di lintasan, sementara bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mulai curiga dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di benak Marquez. Banyak yang mempertanyakan fokus dan persiapan Marquez kali ini, terutama mengingat sejarah kelam yang membekas di sirkuit ini pada MotoGP 2015. Sesi latihan bebas di Sepang menjadi ajang bagi para pembalap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sirkuit menjelang balapan utama. Namun, penampilan Marquez di sesi ini jauh dari ekspektasi. Ia tampak beberapa kali keluar jalur di beberapa tikungan, bahkan terlihat kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan Desmosedici GP23 yang dikenal sebagai motor yang kuat namun penuh tantangan dalam hal kendali. Berbeda dengan rekan-rekan Ducati lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang sukses mencatatkan waktu tercepat, Marquez justru tertinggal cukup jauh. Meski mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya, ia hanya mampu menyelesaikan sesi latihan bebas dengan berada di posisi ke-10. Hasil ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sang juara dunia 6 kali ini. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang terus memantau perkembangan Marquez, mengakui bahwa hasil ini di luar dugaannya. Marc adalah salah satu pembalap paling berbakat di grid. Namun Desmosedici GP23 terlihat seperti sebuah tantangan besar baginya kali ini, ujar Dall'Igna. Saya tidak bisa tidak berpikir, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Marquez selalu terkenal mampu mengatasi tekanan, namun kali ini ia tampak berjuang lebih keras dari biasanya. Bagi Marquez, Sepang bukan hanya sekadar sirkuit balapan. Sirkuit ini menyimpan kenangan pahit yang mungkin masih membekas hingga saat ini. MotoGP Malaysia 2015 adalah salah satu momen paling kontroversial dalam karirnya. Saat itu, ia terlibat dalam insiden sengit dengan Valentino Rossi, yang terkenal sebagai rival utama Marquez di MotoGP. Pertarungan keduanya di Sepang berubah menjadi pertempuran panas hingga akhirnya berujung pada insiden yang membuat Rossi mendapat penalti dan harus memulai balapan terakhir musim itu dari posisi belakang. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hubungan Marquez dan Rossi yang tak pernah lagi akur hingga sekarang. Bagi Marquez, kenangan ini mungkin menjadi beban psikologis yang sulit untuk dihilangkan, terlebih saat ia kembali ke Sepang, sirkuit di mana semua drama itu terjadi. Beberapa pengamat bahkan berspekulasi bahwa kenangan buruk ini sedikit banyak memengaruhi performa Marquez setiap kali ia turun di Sepang, termasuk kali ini. Mungkin saja ini menjadi pengaruh besar bagi Marquez, kata salah satu analis MotoGP. Kembali ke sirkuit ini bisa saja membawa kenangan buruk yang memengaruhi cara dia menghadapi sesi latihan dan balapan di sini. Psikologi memainkan peran penting dalam olahraga sekompetitif MotoGP, dan bahkan pembalap seperti Marquez bisa saja mengalami hal itu. Hasil buruk di sesi latihan ini tak hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, semakin curiga. Dalam beberapa kesempatan, Dall'Igna telah menunjukkan rasa kagumnya pada kemampuan Marquez, tetapi ia tak bisa menahan kekhawatiran atas performa tak terduga dari pembalap asal Spanyol tersebut di Sepang. Dall'Igna mempertanyakan apakah ada faktor lain di luar lintasan yang mengganggu fokus Marquez atau justru menghambat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan motor Desmosedici GP23. Marc adalah pembalap luar biasa, tapi hari ini ia terlihat bukan seperti Marc yang kita kenal. Ia tampak kesulitan di beberapa tikungan yang biasanya bisa dia taklukkan dengan mudah. Jika dia tidak dalam performa terbaik, ada yang salah. Dan saya mulai curiga apakah dia benar-benar berada dalam kondisi mental dan fisik yang optimal untuk balapan di sini, kata Dall'Igna dengan nada serius.
Spekulasi mengenai masalah teknis pada Desmos Edici GP23 pun mencuat, namun tim Gresini Racing memastikan bahwa motor Marquez berada dalam kondisi prima. Ini membuat Dalinya semakin yakin bahwa masalah ini mungkin lebih kompleks daripada sekadar masalah teknis atau kesulitan Marquez dalam beradaptasi dengan GP23. Meskipun hanya sesi latihan bebas, hasil ini memunculkan kekhawatiran besar bagi para penggemar Marquez dan Gresini Racing. Dengan hanya mampu finish di posisi ke-10, Marquez harus berjuang ekstra keras di sesi kualifikasi dan balapan utama untuk memperbaiki posisinya. Marquez sendiri dikenal sebagai pembalap yang tak pernah menyerah. Namun beban masa lalu serta tantangan teknis dari Desmos Edici GP23 bisa menjadi kendala besar. Marquez mengakui bahwa hasil ini tidak sesuai harapannya. Sesi latihan hari ini memang sulit. Saya tidak bisa menemukan ritme yang pas dan sering kehilangan grip di beberapa tikungan. Desmos Edici GP23 memang memiliki potensi besar, tapi saya harus bisa lebih memahami cara terbaik mengendalikannya di Sepang, ucap Marquez. Meski terdengar optimis, jelas bahwa Marquez harus menghadapi tantangan berat di sirkuit ini jika ingin finish di posisi yang kompetitif. Bagi banyak penggemar, tantangan Marquez di Sepang mengingatkan kembali pada peristiwa kelam yang pernah terjadi di sirkuit ini 9 tahun silam. Meskipun sudah banyak berlalu, insiden dengan Rossi pada 2015 seakan tetap membayangi Marquez setiap kali ia berhadapan dengan lintasan Sepang. Tidak hanya itu, dengan Desmos Edici GP23 yang masih belum sepenuhnya bisa ditaklukkan, Marquez harus bekerja lebih keras untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tetap salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Bos Ducati, Gigi Dalinya, menyatakan akan terus memantau perkembangan Marquez, dan menekankan bahwa performa di Sepang akan sangat krusial bagi masa depan Marquez bersama Gresini Racing dan Ducati. Dalinya berharap Marquez bisa segera keluar dari kesulitan ini dan kembali menunjukkan performa maksimalnya, tetapi ia tak menampik bahwa hasil di Sepang akan menjadi tolok ukur penting bagi Ducati dalam menentukan langkah ke depan. Akankah Marquez mampu menaklukkan Desmos Edici GP23 dan mengatasi bayangan masa lalu yang selalu membayangi? Atau apakah sirkuit Sepang akan kembali menjadi saksi bisu dari kesulitan Marquez? Hanya waktu yang akan menjawab, dan balapan utama pada 3 November nanti akan menjadi panggung besar bagi Marquez untuk menunjukkan apakah ia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di lintasan MotoGP. Ambisi Marc Marquez ingin kembali raih podium kemenangan di MotoGP Malaysia 2024 dengan Desmos Edici GP23, bangkit dari kegagalan di Thailand. Setelah mengalami kekecewaan besar di MotoGP Thailand 2024, Marc Marquez kini memusatkan fokusnya pada balapan di Sepang International Circuit, Malaysia. Pembalap andalan Gresini Racing ini datang dengan tekad bulat untuk kembali bersaing di posisi teratas, berharap membawa Desmos Edici GP23-nya menuju podium yang telah lama ia idamkan. Di Thailand, Marquez harus puas di posisi ke-12 setelah insiden low side di tikungan 7, di mana ia sempat bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia untuk posisi puncak dalam kondisi lintasan basah. Kini, dengan kondisi yang diharapkan lebih bersahabat di Malaysia, ambisi Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan semakin membara. Kegagalan meraih podium di Thailand meninggalkan rasa kecewa yang mendalam bagi Marquez dan seluruh tim Gresini Racing. Wet race yang berlangsung di Chang International Circuit memang menjadi tantangan besar bagi semua pembalap, dan Marquez, yang berada di posisi terdepan, menghadapi duel sengit dengan Francesco Bagnaia. Dengan determinasi tinggi, ia berusaha mempertahankan posisinya di depan, namun kondisi lintasan yang licin di tikungan 7 menjadi titik balik yang tak diharapkan. Dalam usahanya mengejar Bagnaia, Marquez kehilangan kendali atas ban depan Desmos Edici GP23, mengalami low side yang membuatnya terlempar ke gravel. Meskipun berusaha keras untuk kembali ke lintasan, insiden tersebut telah menghancurkan harapan podium Marquez di Thailand. Ia akhirnya harus puas finish di posisi ke-12, membawa pulang hanya sedikit poin. Momen tersebut menjadi salah satu yang paling emosional musim ini, baik bagi Marquez maupun bagi penggemarnya. Thailand adalah balapan yang sulit. Saya tahu risiko yang saya hadapi ketika bertarung di lintasan basah seperti itu, tetapi sebagai pembalap, Anda selalu ingin bersaing di depan dan melakukan yang terbaik, ungkap Marquez dalam wawancara setelah balapan.
Ia menambahkan bahwa insiden tersebut mengajarinya untuk lebih waspada dan tak meremehkan kondisi lintasan, terutama di sirkuit dengan tingkat kelembapan tinggi seperti Chang. Marquez dan tim Gresini Racing datang ke Malaysia dengan harapan besar. Desmosedici GP23 yang dikendarainya telah menunjukkan potensi luar biasa sepanjang musim ini, dengan performa yang menonjol di beberapa sirkuit. Kendaraan ini dikenal dengan stabilitasnya di lintasan kering, serta akselerasi tinggi yang sesuai dengan karakteristik sirkuit Sepang yang lebar dan cepat. Sepang International Circuit, dengan panjang lintasan 5,5 km dan kombinasi tikungan tajam serta lurusan panjang, adalah arena yang memerlukan keahlian teknis tinggi. Marquez, yang dikenal dengan gaya balap agresifnya, optimis dapat memanfaatkan kekuatan Desmosedici GP23 di sirkuit ini. Berbeda dengan lintasan Chang yang lebih sempit dan berbahaya dalam kondisi basah, Sepang diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar untuk menampilkan kecepatan maksimal. Desmosedici GP23 adalah motor yang luar biasa. Di lintasan seperti Sepang, saya yakin kita bisa menampilkan performa terbaik. Fokus utama kami adalah memanfaatkan setiap kecepatan yang bisa kami ambil dari motor ini dan tentu saja belajar dari pengalaman di Thailand, ujar Marquez dengan penuh percaya diri. Menjelang balapan di Malaysia, tim Gresini Racing melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja motor dan strategi balap di Thailand. Mereka ingin memastikan bahwa Marquez dapat bersaing dalam kondisi optimal di Sepang, terutama mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam balapan sebelumnya. Nadia Padovani, bos Gresini Racing, menyatakan bahwa seluruh tim berkomitmen penuh untuk mendukung Marquez dalam misinya untuk kembali ke podium. Kami telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Mar telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa, dan kami yakin dengan dukungan penuh, dia dapat kembali bersaing di posisi teratas di Malaysia, kata Padovani. Ia juga menambahkan bahwa timnya telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kondisi lintasan di Sepang, terutama jika cuaca berubah tak menentu. Dengan dukungan teknis dan semangat yang tinggi, Gresini Racing berharap Marquez dapat menunjukkan performa terbaiknya di Malaysia. Tim ini juga mengapresiasi dedikasi Marquez yang tetap menunjukkan sikap profesional meski hasil balapan di Thailand tidak sesuai harapan. Kembali ke Sepang, penggemar MotoGP sangat menantikan duel lanjutan antara Marquez dan Bagnaia. Keduanya telah memperlihatkan persaingan ketat dalam beberapa balapan terakhir, termasuk insiden dramatis di Thailand yang masih menjadi perbincangan hangat. Bagnaia, yang kini berada di peringkat atas klasemen, juga menyatakan bahwa ia sangat menghargai persaingan sehat dengan Marquez. Duel ini diharapkan menjadi puncak dari balapan di Sepang, terutama mengingat karakter sirkuit yang memungkinkan aksi overtaking yang agresif. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Jika kondisinya mendukung, Marquez bertekad untuk tidak hanya bersaing di podium, tetapi juga mengejar kemenangan yang akan mengembalikan kepercayaan dirinya dan memotivasi tim. Meskipun gagal meraih hasil terbaik di Thailand, dukungan penuh dari para penggemar tetap menjadi motivasi besar bagi Marquez. Mereka percaya bahwa Marquez masih memiliki peluang besar untuk kembali ke jalur kemenangan di Sepang. Bagi para penggemar, momen jatuh bangun Marquez di Thailand bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia adalah pembalap dengan semangat juang yang pantang menyerah. Marquez menyadari bahwa harapan besar tertuju padanya, dan ia berjanji akan memberikan yang terbaik di Malaysia. Bagi Marquez, dukungan dari penggemar adalah bahan bakar utama yang selalu membantunya bangkit, terutama di momen-momen sulit seperti setelah insiden di Thailand. Tekadnya untuk memberikan hasil terbaik di Malaysia menjadi bukti komitmennya sebagai pembalap profesional yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Kegagalan di Thailand adalah bagian dari balapan. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan belajar dari setiap pengalaman. Saya berterima kasih atas dukungan luar biasa dari penggemar, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali bersaing di depan di Malaysia, ujar Marquez dengan senyum optimis. Balapan di Sepang akan menjadi salah satu momen penting bagi Marquez dalam menutup musim ini. Dengan tekad untuk bangkit dari kegagalan di Thailand, Marquez dan tim Gresini Racing berharap dapat memberikan yang terbaik di Malaysia. Podium di Sepang tidak hanya akan menjadi pencapaian penting bagi Marquez, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa Desmosedici GP23 tetap kompetitif di tangan pembalap berbakat seperti dirinya.
Ambisi Marquez untuk kembali meraih podium kemenangan di Malaysia menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat juang yang kuat, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan para penggemar. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari Gresini Racing, Marquez siap memberikan perlawanan terbaiknya di Sepang, dan membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Pedro Acosta beri komentar kritis terkait aksi Marc Marquez. Memaksakan Desmosedici GP23 tidak akan membawa gelar juara dunia di masa depan. MotoGP kembali menjadi sorotan bukan hanya karena aksi seru di lintasan, tetapi juga karena berbagai komentar pedas antar pembalap papan atas. Kali ini, perhatian tertuju pada komentar Pedro Acosta, pembalap muda dari tim Gasgas Tech 3 Racing, yang memberikan pendapatnya mengenai aksi Marc Marquez dalam memacu Desmosedici GP23 miliknya. Acosta, yang dikenal dengan kepribadian tenang dan penuh perhitungan di lintasan, secara belak-belakan menyebut bahwa pendekatan Marquez yang kerap memaksakan Desmosedici GP23 demi membuktikan kualitasnya justru akan menyulitkannya dalam meraih gelar juara dunia di masa depan. Seperti diketahui, sejak pindah ke tim Gresini Racing dan mengendarai Desmosedici GP23, Marquez sering tampil all out, bahkan mengambil risiko besar dengan berkendara di luar batas kemampuan motor demi mempertahankan posisinya di barisan depan. Aksi-aksi berani Marquez ini memang mendulang pujian atas keberaniannya, tetapi di sisi lain ia juga sering tergelincir hingga berakhir di gravel karena terlalu memaksakan motor. Fenomena ini akhirnya menarik perhatian Pedro Acosta, yang melihatnya sebagai tindakan berisiko tinggi yang dapat menghambat upaya Marquez untuk meraih gelar juara dunia di masa mendatang. Pedro Acosta, yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya bersama Gasgas Tech 3 Racing, dikenal sebagai pembalap muda dengan gaya balap yang terukur dan taktis. Melihat pendekatan Marquez yang seakan selalu all or nothing, Acosta tak segan-segan memberikan kritik pedas terkait risiko tinggi yang diambil Marquez di lintasan. Marc adalah pembalap luar biasa, dia memiliki bakat dan keinginan besar untuk menang. Tapi ada batas yang harus diperhitungkan. Terlalu sering memaksa motor seperti Desmosedici GP23 untuk performa maksimal di setiap lap hanya akan membuatnya berakhir di gravel, ujar Acosta dalam sebuah wawancara. Menurut Acosta, kemampuan Marquez dalam mengatasi kondisi sulit memang luar biasa, tetapi terus-menerus mengendarai motor hingga batas maksimal adalah pendekatan yang tidak ideal dalam jangka panjang. Acosta juga menambahkan bahwa gaya berkendara yang penuh risiko ini tidak akan membawa konsistensi, yang justru sangat diperlukan jika Marquez ingin meraih gelar juara dunia di masa depan. Kita semua tahu bahwa Marquez memiliki keberanian dan keterampilan yang tak terbantahkan, tetapi dalam balapan, konsistensi adalah kunci utama. Terlalu sering jatuh ke gravel hanya akan membuatnya kehilangan poin penting, dan di MotoGP, 1 poin saja bisa menentukan gelar juara dunia, lanjut Acosta. Marquez memang dikenal dengan reputasinya sebagai pembalap yang berani mengambil risiko besar demi mempertahankan posisinya. Setelah pindah ke Gresini Racing dengan Desmosedici GP23 yang notabene bukan spesifikasi motor terbaru, Marquez tetap menunjukkan semangat juangnya yang luar biasa. Ia berkali-kali terlihat memaksakan motor untuk bersaing dengan para pembalap pabrikan yang menggunakan Desmosedici GP24. Hasilnya, meski Marquez berhasil mengukir sejumlah prestasi impresif, tak jarang ia terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan akibat gaya berkendaranya yang selalu berada di batas maksimal. Hal inilah yang disoroti oleh Acosta. Ia percaya bahwa jika Marquez terus-menerus mempertaruhkan keselamatan dan performanya dengan mengabaikan batas kemampuan motor, maka impian Marquez untuk menjadi juara dunia lagi akan semakin sulit tercapai. Di MotoGP, kualitas seorang pembalap tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia bisa melaju, tetapi seberapa bijak ia mengambil keputusan di lintasan. Memaksakan Desmosedici GP23 di setiap lap hanya akan membuatnya berjuang melawan keterbatasan motor, dan ini bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, kata Acosta. Pendekatan yang kontras antara Acosta dan Marquez memberikan perspektif menarik mengenai strategi balapan. Acosta lebih memilih gaya balap yang efisien dan mempertimbangkan risiko dengan matang, sementara Marquez selalu mengedepankan agresivitas dan keberanian di lintasan. Perbedaan ini dapat terlihat dalam hasil balapan mereka, di mana Acosta sukses menunjukkan konsistensi di berbagai balapan tanpa banyak terjatuh. Sebaliknya, Marquez,
Meskipun memiliki momen gemilang, seringkali harus menelan kegagalan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh usahanya memaksimalkan performa motor di setiap lap. Acosta menegaskan bahwa menjadi juara dunia membutuhkan strategi dan kesabaran. Ia menekankan bahwa dalam olahraga sekelas MotoGP, memacu motor di batas kemampuan setiap saat hanya akan menghasilkan ketidakpastian dan menambah risiko kecelakaan. Di MotoGP, pengendalian diri adalah hal yang sangat penting. Kita tidak bisa hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga harus tahu kapan saat yang tepat untuk menahan diri dan bermain aman demi keselamatan dan konsistensi dalam perolehan poin, kata Acosta. Menurutnya, Marquez harus mulai memperhitungkan gaya balap yang lebih bertanggung jawab jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar. Jika terus-menerus mengabaikan aspek ini, Acosta percaya bahwa Marquez akan menghadapi kesulitan besar untuk mencapai posisi puncak di masa depan. Kritikan dari Acosta ini mencerminkan pandangan banyak pengamat MotoGP yang juga khawatir terhadap masa depan Marquez. Sebagai salah satu legenda MotoGP dengan pengalaman panjang, Marquez seharusnya mampu menyesuaikan gaya balapnya demi menjaga keberlangsungan karirnya di kelas utama. Terlalu sering jatuh dan berakhir di gravel tidak hanya menghambat perolehan poin, tetapi juga memperbesar risiko cedera yang bisa mengancam karir jangka panjang. Para fans dan pengamat tentunya berharap agar Marquez mampu menemukan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan di lintasan. Dengan demikian, ia tidak hanya akan terus mencatatkan prestasi gemilang tetapi juga bisa bersaing secara konsisten untuk merebut gelar juara dunia. Gaya balap Marquez yang luar biasa tentu menarik untuk disaksikan. Namun dalam dunia balap, pengendalian diri dan perhitungan matang adalah elemen yang tak kalah penting untuk tetap bersaing di papan atas. Dalam beberapa balapan mendatang, semua mata akan tertuju pada Marquez dan bagaimana ia akan menanggapi kritikan dari pembalap muda seperti Acosta. Akankah Marquez tetap mengutamakan gaya balapnya yang agresif, ataukah ia mulai memperhitungkan pendekatan yang lebih konservatif untuk menjaga peluang juara dunia? Dengan terus memaksakan Desmosedici GP23 hingga batasnya, Marquez mungkin akan menghadapi tantangan besar di masa depan. Namun, seperti yang telah berkali-kali ditunjukkannya, Marquez selalu siap memberikan kejutan di lintasan, sebuah karakteristik yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap paling menarik di dunia MotoGP. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.